Kemudian tentang sholat ini, waktunya sudah ditentukan oleh Allah SWT. 5 waktu sholat, subuh ada waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah ditentukan waktunya. Dan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan tentang waktu-waktu ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguh salat itu atas orang-orang mukmin merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas siapa? Atas orang-orang mukmin. Ini salat, perhatikan waktunya. Yang terbaik kapan? Di awal waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tentunya kalau memang sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu. Nah, kebanyakan orang menganggap awal itu yang terbaik, ya begitu azan langsung qomat. Ini salah. Dikumandangkan azan ini untuk apa? Untuk memanggil orang sholat. Habis dipanggil orang, ditinggal. Kayak kenek dan supir yang bodoh. Manggil orang, ke Jawa, habis manggil ditinggal. Orang lari-lari. Ini kenek dan supir yang bodoh. Ini sama juga, ini orang azan, sudah panggil azan, kan orang nggak semuanya siap dalam keadaan berwudu. Ada yang ke kamar mandi dulu kencing, kemudian baru wudu, jalan, kan butuh waktu. Kasih tempo waktu 20 sampai 30 menit. Apalagi subuh. Kadang-kadang ada yang langsung qomat. Saya pernah tegur ada muadzin yang memang muadzin ini ya sudah tua. Habis azan qomat. Saya bilang, "Pak, ini yang lain mau sholat nih banyak. Kenapa habis azan tunggu? Kan sudah 10 menit. Iya, tapi kan masih banyak yang muda. Mereka kan ada mandi junub yang muda-muda. Kalau bapak nggak ada junub. Karena sudah tua dia. Kalau bapak sudah tua nggak ada junub, yang muda nih banyak yang junub. Dia harus ke kamar mandi dulu. Dia harus mandi dulu. Mandi butuh waktu 10 sampai 15 menit. Taruh 10 menit. Kemudian dia berpakaian. Perlu waktu. Kasih tempo 20 sampai 30 menit. Jadi jangan memahami awal waktu itu begitu azan langsung qomat, ini salah. Sama juga sebagian masjid ada yang maghrib, kalau maghrib begitu azan langsung qomat, ini salah, tunggu. Kan Nabi juga mengerjakan qobliyah apa? Maghrib. Sama seperti subuh mengerjakan qobliyah subuh. Bahkan qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW, raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka berikan waktu untuk orang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dia habis ke kamar mandi, ya sholat 2 rakaat di rumahnya baru berangkat ke masjid. Dia habis mandi junub, dia sholat 2 rakaat dulu sebelum berangkat ke masjid. Sampai di masjid baru qomat. Kan orang lebih leluasa kalau 20 sampai 25 menit. Dan itu masih awal waktu. Masih awal waktu. Jadi banyak orang yang terburu-buru. Harus apa? Begitu juga maghrib. Maghrib juga Nabi menyuruh kita untuk sholat. Begitu azan, setelah selesai azan sholat 2 rakaat. Kata Nabi, sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Wa qala fi tsalitsati liman syaa. Kata Nabi, sholatlah sebelum maghrib. Sholat sebelum maghrib. Yang ketiga, bagi yang mau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahih di sini. Jadi qobliyah maghrib itu ada. Tapi tidak masuk bagian daripada rawatib yang 12 rakaat atau 14 rakaat. Tidak masuk rawatib. Tapi ada 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi suruh. Kasih kesempatan orang sholat 2 rakaat. Ya temponya maghrib itu ya 10 menit lah. Atau paling lama 15 menit. Tapi jangan langsung. Jadi pemahaman tentang awal waktu banyak orang yang salah paham. Dan memang sholat pada waktunya itu yang terbaik. Amal-amal yang paling utama Nabi sebutkan 3. Sebagaimana pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtika.
ala waqtiha. Qultu thumma qala thumma birrul walidain. Qultu thumma qala thumma al-jihad fi sabilillah. Ketika Nabi SAW ditanya, amal-amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi jawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Yaitu berbakti pada dua orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Ini amal yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah. Ini perhatikan nih. Pada semua yang hadir. Berbuat baik pada orang tua. Kita wajib berbuat baik pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Dan juga jalan menuju surga. Perhatikan, berbuat baik pada orang tua. Kemudian yang ketiga, jihad fisabilillah. Ini amal yang utama. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian pernah ditanya, Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Qala as-salatu fi awwali waqtiha. Salat yang mana yang paling utama? Kata Nabi, kata seorang itu, ya Rasulullah, amal-amal yang mana yang paling utama? Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Di awal waktu bukan seperti yang saya sebutkan, begitu azan langsung qomat, bukan kasih waktu orang untuk. Sebab Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mencontohkan melakukan apa? Salat qobliyah. Dan juga Nabi menunggu para sahabat datang ke masjid. Jadi enggak langsung azan langsung qomat, tidak. Sampai Nabi terlambat. Tadi sudah saya ceritakan, Nabi pernah sekali terlambat salat subuh. Begitu menjelang matahari terbit, baru Nabi dan sahabat bangun. Nabi suruh azan Bilal. Setelah selesai azan, tunggu matahari agak tinggi. Begitu agak tinggi, baru Nabi langsung qomat. Apa sholat dulu? 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat qobliyah subuh. Baru setelah itu sholat yang wajib. Dan ini sekali Nabi loh. Sekali, bukan tiap hari. Jadi nggak boleh orang tiap hari terlambat sholat subuh, nggak boleh. Ya dia harus pasang itu bekernya, HP-nya. Harus. Jadi usahakan dia, kalau dia memang tidurnya nyenyak dan kadang sulit bangun, ya taruh beker 1. Kalau juga susah, 2 bekernya. Kalau 3 bekernya. Ya taruh di sini nih, di telinganya, supaya bangun subuh. Ya 2 di sini, 1 yang jauh. Bapak kalau 2 di sini dimatikan tidur lagi. Yang jauh 1. Bapak harus bangun, subuh harus bangun. Jadi nggak ada alasan saya ya pulangnya malam. Saya shift yang kedua, saya pulang jam 1 malam atau saya pulang jam 2 malam. Tetap wajib sholat subuh. Nggak ada alasan dia untuk terlambat, nggak ada alasan. Atau yang perempuan mengatakan saya nyusuin bayinya rewel. Tetap wajib sholat subuh dulu. Habis subuh dia mau tidur lagi nggak ada masalah. Tapi sholatnya dilaksanakan. Jadi nggak ada alasan itu. Meninggalkan sholat dosa besar yang paling besar. Bahkan pernah Umar menegur ada seorang yang dia sholat malam. Kemudian subuhnya nggak datang ke masjid. Ditanya kenapa nggak datang dia? Dia tertidur karena apa? Malamnya dia sholat tahajud. Kata Umar radhiyallahu anhu, lebih baik dia sholat subuh daripada sholat tahajud. Perhatikan, lebih baik dia sholat subuh daripada sholat tahajud. Sholat subuh wajib atau tidak? Wajib. Sholat tahajud sunnah. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Kemudian ya ikhwan fillah, jazakumullah, kita diperintahkan untuk menjaga sholat yang 5 waktu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian menjaga salat-salat yang 5 waktu dan salat wusta, yaitu salat asar. Dan berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Orang yang menjaga salat subuh dengan salat asar berjamaah setiap hari maka dijamin dengan surga. Nabi bersabda, man shalal bardaini dakhala jannah. Untuk melihat hadisnya di halaman 69, halaman 70. Nabi SAW bersabda, man shalal bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang salat 2 waktu, salat subuh dan salat asar, dia akan masuk surga. Artinya 5 salat wajib dikerjakan, semuanya dijaga. Yang penting dari 5 salat itu, salat subuh dan salat asar. Dari 5 salat itu. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah,
Ini dijaga ya, sholat-sholat ini kita perhatikan, yang 5 waktu ini dijaga, waktunya diperhatikan, dan juga nanti berjamaahnya. Dan orang-orang munafik itu mereka nggak sholat. Yang paling berat atas orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Kata Nabi SAW, inna athqala sholatin ala munafiqin sholatul isya wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya seberat-berat sholat atas orang-orang munafik yaitu sholat isya dan sholat subuh. Kalau seandainya mereka mengetahui tentang ganjaran pada keduanya, mereka akan datang meskipun merangkak. Ini harus perhatikan. Sholat yang 5 waktu kita perhatikan, dan perhatikan juga istri kita, anak kita, ibu-ibu juga perhatikan suaminya dan anaknya, perhatikan. Pembantu, supir, perhatikan sholatnya. Kemudian juga keluarga kita, kakak kita, adik kita, perhatikan. Suruh mereka untuk sholat. Bab ini kewajiban kita mengingatkan. Kalau orang lain diingatkan, maka keluarga lebih utama untuk diingatkan. Ini harus perhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, ada sebagian orang karena kerja, dia meninggalkan sholat asar. Ya kadang-kadang sholat asar dia nggak sempatkan untuk sholat karena tanggung. Bab jam kerja keluarnya jam 4. Nanti aja kalau sudah keluar kerja. Ketika keluar kerja dibisikin oleh setan. Setan bisikin, jangan di sini sholatnya, nanti aja di rumah. Akhirnya dia nunggu bis setengah jam, belum macetnya 1 jam, sampai di rumah maghrib. Akhirnya hari itu dia tidak sholat asar. Kata Nabi, man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Barang siapa meninggalkan sholat asar maka batal amalnya. Antum lihat hadisnya di halaman 73. Hadis ini sahih Bukhari, Ahmad, Nasai, Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah. Nabi SAW bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, hapus amalnya. Kata Al-Hafidz, ini bentuknya ancaman. Makanya antum perhatikan, sholat ini harus dijaga yang 5 waktu. Kemudian pembahasan yang ke-11, bab yang ke-11 tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Jadi sholat itu yang utama kita berjamaah di masjid. Kalau sholat sendiri itu 1, kalau sholat berjamaah 27 derajat. Kata Nabi SAW, sholatul rajul fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baiti wa fi suqi 25 dhi'fa. Sholat seorang yang berjamaah dilipat gandakan dari sholatnya di rumahnya di pasar 25 derajat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Umar, Rasul bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, sholatul jamaati, sholat berjamaah afdalu, lebih utama, min sholatil fardhi, lebih utama dari sholat sendiri, bi 27 darajah, 27 derajat. Makanya semua perhatikan, laki-laki ini diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid, bukan sendiri-sendiri. Semuanya berjamaah di masjid. Dan 27 keutamaannya, perhatikan 27. Orang kalau dia cara berpikirnya waras, akalnya waras, mesti milih yang mana? 1 atau 27? 27. Ya, ilustrasinya gampang. Kerja di pabrik ini gajinya umpamanya 27 juta, di pabrik yang lain 1 juta. Dipilih yang mana? 27 juta atau yang 1 juta? Kalau orang milih yang 1 juta, akalnya waras atau tidak? Dikasih gaji 27 juta, yang pabrik sana sama pekerjaannya 1 juta. Kok dipilih yang 1 juta? Orang semua akan bilang akalnya gak waras. 27 dengan 1 juta, pilih 27 juta. Sekarang masalah akhirat. Masalah akhirat ini. Sholat berjamaah 27 derajat. Sholat sendiri 1. Itu pun kalau khusyuk, kalau tumaknina. Kok pilihnya yang 1? Mesti pilih yang berapa?
yang 27. Ini soal keutamaan. Sekarang hukumnya. Hukumnya saya sebutkan bertahap begini karena ada orang yang ingin fadilahnya aja, fadail. Tapi nggak mau tahu soal hukumnya. Hukumnya harus tahu. Soal berjamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Dan ini pendapat yang kuat. Ada yang berpendapat dari ulama sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Yang benar pendapatnya apa? Wajib bagi laki-laki. Dengan dasar firman Allah SWT, Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'rakin. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat dan rukulah bersama orang yang ruku. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, berkata, istadalla aktsarul ulama bihadhil ayah ala wujubi salatil jamaah. Para ulama mengambil dalil dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Wajib salat berjamaah ini. Jadi kita harus berusaha untuk salat di masjid. Untuk laki-laki wajib. Untuk perempuan yang terbaik mereka salat di mana? Di rumahnya. Nabi hanya bersabda SAW, la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian larang perempuan pergi ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya, soal berjamaah ini bagi laki-laki hukumnya wajib. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ini termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Bahkan Ibnu Mas'ud mengancam kalau ada orang yang sering-sering sholat di rumahnya, dia tidak sholat di masjid, maka dia pasti akan sesat. Antum lihat penjelasan Ibnu Mas'ud di halaman 82. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man sarrahu ayyalqallahu ghadan musliman falyuhafid ala haula'i shalawati haitsu yunada bihin fa inna Allah syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyyikum wa la taraktum sunnatan nabiyyikum la dalaltum. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu dimanapun ia diseru, dimanapun ia berada. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada Nabi sekalian sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Salat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana orang yang tertinggal ini sholat di rumahnya, itu tidak sholat berjamaah di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya melihat pada zaman kami para sahabat tidak ada seorang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Riwayat ini sahih, riwayat Muslim. Jadi ini perhatikan, sholat berjamaah bagi laki-laki wajib. Kemudian yang ke-13, sholat dikerjakan dengan tumaninah dan khusyuk. Sholat dikerjakan dengan tumaninah dan khusyuk, bukan asal sholat. Jadi tenang, kalau sholat itu tenang, lama sholat itu. Rukunya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama, enggak terburu-buru. Bab Nabi orang yang paling khusyuk sholatnya, paling tumaninah, paling ringkas sholatnya Nabi. Ya ringkasnya Nabi yang seperti itu. Kalau Nabi bacaan sholatnya ketika subuh 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Wa kana yaqra'u bisittin ilal mi'ah. Beliau baca 60 sampai 100 ayat. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian zuhur sedang, bahkan pernah Nabi juga baca zuhur panjang bacaannya. Asar kurang dari itu. Kalau maghrib baca qisar al-mufassal, mufassal yang pendek. Tapi juga pernah Nabi baca yang panjang maghrib itu. Selesainya sampai isya. Karena baca apa? Surah Al-A'raf. Salat maghrib 206 ayat. Selesainya isya. Pernah sekali begitu. Kemudian isya pertengahan, wasat al-mufassal.
Isya itu. Seperti apa? Baca was-sama'i wat-tariq, wasyamsi wadduhaha, wal-laili sabbihis, dan yang lainnya. Ikhwan fillah, jazakumullah, salat ini harus khusyuk. Sebab Allah menyebutkan tentang orang yang bahagia, orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk. Dia harus khusyuk salatnya. Jadi orang mukmin itu orang-orang yang bahagia, yang salatnya khusyuk. Dan khusyuk ini termasuk yang akan diangkat dari umat Islam ini nanti. Khusyuk ini termasuk yang diangkat. Makanya khusyuk dan tumanina, tentram. Nabi SAW ketika melihat ada seorang sahabat yang sholatnya terburu-buru nggak tumanina, Nabi mengatakan apa? Sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah, kamu belum sholat. Kemudian orang ini sholat lagi. Selesai sholat, salam, Nabi jawab salamnya, kata Nabi apa? Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum sholat. Karena sholatnya buru-buru. Setelah itu Nabi ajarkan, kalau kamu sholat kamu harus tentam. Ketika berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika sujud lagi, ini harus tentram, nggak boleh terburu-buru. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang hasan, man hafadha ala salawatil khams, ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqihinna alima annahunna haqqun minillah dakhala al-jannata aw qala wajabat lahu al-jannah aw qala haruma 'alan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, rukunya, dia lama rukunya, sujudnya, tumanina, dan dikerjakan pada waktunya, kemudian ia mengetahui bahwa ini perintah benar-benar datang dari Allah, maka ia akan masuk surga, atau wajib atasnya masuk surga, atau ia diharamkan masuk neraka. Dan saya sebutkan juga kiat-kiat untuk khusyuk, diantaranya kalau kita sholat ingat kepada kematian, bahwa kita ini pasti mati, ingat kematian, maka kita akan khusyuk. Kemudian juga merenungkan bacaan-bacaan sholat. Ini kiat-kiat khusyuk saya jelaskan di sini. Di antara merenungkan makna dan bacaan sholat kita. Jadi antum harus belajar tentang kaifiat sholat Nabi dari mulai takbir sampai salam. Belajar tentang sifat sholat Nabi. Kemudian memahami makna-maknanya. Kemudian di antara kiat khusyuk lagi meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian juga tidak banyak tertawa. Banyak orang yang sering tertawa. Kemudian ketika masuk dia sholat, maka nggak khusyuk dia sholatnya. Karena di luar sholat dia sering banyak tertawa. Ya, orang yang banyak tertawa itu akan mematikan hati. Nabi mengatakan demikian. La tuqsir ad-dhahka fa inna kathrata ad-dhahki tumitul qalb. Jangan kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Kemudian juga tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia dan yang lainnya. Kemudian saya sebutkan tentang di sini tentang nikmatnya sholat, sebagaimana Ibnu Qayyim membawakan dalam kitabnya bahwa sholat ini nikmat, sejuk. Nabi nggak pernah mengatakan aku mendapatkan kesejukanku dalam puasa. Nabi nggak pernah mengatakan aku dapat kesejukan dalam haji. Aku dapat kesejukan dalam zakat, tidak. Tapi Nabi mendapatkan kesejukan dalam sholat. Antum lihat hadisnya di halaman 99. Nabi SAW bersabda, innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku terletak dalam sholat. Nabi menyebutkan bahwa Nabi mendapatkan kesejukan hati, kenikmatan, kesenangan, ketenangan dalam sholat. Mestinya seperti itu kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat, sebagian kaum muslimin kalau sholat cepat dia. Cepat sekali. Masih lebih lama dia makan daripada sholatnya. Ya, makannya bisa setengah jam kadang-kadang. Masih lama dia buang air daripada sholatnya. Sholat berapa menit udah selesai. Masih sholat itu agak lama. Karena hubungan dia dengan Allah, kenikmatan dia bermunajat dengan siapa? Dengan Allah Rabbul Alamin. Munajat dengan Allah. Masih lama dia sholat itu, nikmat. Tenang dia dalam sholat itu, tidak terburu-buru.
Kadang-kadang orang terburu-buru, begitu selesai adzan, sholat sunat, qomat langsung. Sholat. Habis sholat yang dilakukan apa? Gak ada yang dikerjakan oleh dia. Ngobrol. Ngobrolnya dia 5 kali lipat sholatnya dia. Betul apa tidak? Betul, kenyataan. Sekarang buru-buru sholat, adzan disuruh cepat qomat. Begitu selesai sholat, ada yang ngobrol, ada yang ketawa, ada yang main HP, ada yang tidur. Kenapa nggak sabar nunggu dulu, sholat sunat dulu, berzikir dulu, berdoa antara adzan dan qomat, makbul doa antara adzan dan qomat. Doa antara adzan dan qomat itu makbul. Kata Nabi SAW, doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan qomat nggak ditolak oleh Allah, dikabulkan. Zikir, baca Quran sambil mengulang hafalan kita, banyak kesempatan. Ini tidak buru-buru, habis selesai apa? Ngobrol. Jadi coba tunggu yang lain untuk sholat berjamaah dan manfaatkan kesempatan itu. Dan Nabi mendapatkan nikmat dalam sholat sampai Nabi ketika dalam perjalanan Nabi menyuruh Bilal, ya Bilal arihna sholat, wahai Bilal senangkan kami dengan sholat. Dia tenang dan nikmat ketika sholat itu. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada antum, yaitu wajib mengerjakan sholat ini sesuai dengan contoh Rasulullah. Poin yang ke-16. Wajib mengerjakan sholat sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Bab Nabi bersabda SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Belajar, beli buku sifat sholat Nabi. Syekh Albani, saya juga ada menulis tentang sifat sholat Nabi dan fawaidnya. Sifat sholat Nabi dan juga faedah-faedahnya. Antum baca, antum belajar. Sehari antum belajar atau 2 hari tentang sholat, itu bermanfaat seumur hidup. Kalau kita lihat banyak kaum muslimin, termasuk juga para da'inya, dan sebagian juga dari ulamanya, itu sholat apa yang dia tahu dulu waktu dia masih kecil. Masih kecil dia sholat seperti itu, sampai dia dewasa, sampai jadi ustadz ya seperti itu sholatnya nggak berubah. Mesti kan dia belajar, semakin hari semakin apa? Semakin baik. Kan kita minta setiap kita selesai sholat atau di akhir sholat, kita minta kepada Allah agar kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu apa? Ingat kepadamu ya Allah, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ibadah kita semakin hari semakin baik mestinya. Bukan tambah rusak. Tambah baik ibadah kita kepada Allah semakin hari. Jadi kita wajib mengikuti contoh Rasulullah dari mulai takbir sampai salam. Kalau kita kerjakan sesuai dengan contoh Rasulullah, kita kerjakan sholat pada waktunya. Kemudian kita kerjakan sholat ini sesuai dengan contoh Rasulullah. Kita kerjakan sholat ini dengan khusyuk dan tumanina. Kita kerjakan dengan berjamaah. Saya ulangi lagi. Tolong antum dengarkan. Kalau kita mengerjakan sholat ini, ya, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kita kerjakan sholat pada waktunya. Kita kerjakan sholat dengan khusyuk dan tumanina. Kita kerjakan sholat dengan berjamaah. Maka kita akan mendapatkan kesejukan, kenikmatan. Dan kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Kemudian juga sholat kita akan mencegah kita dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman, antum lihat penjelasan tentang ayat ini dalam surah Al-Ankabut ayat 45 dan di halaman 107. Allah berfirman, "Utlu ma uhi ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tolong perhatikan semuanya, yang ikhwan dan akhwat, semuanya perhatikan. Antum lihat di halaman 108. Perhatikan.
Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat ini, maksudnya sholat itu mencakup dua hal. Yang pertama meninggalkan berbagai kekejian dan kemungkaran, di mana menjaganya dapat membawa kepada sikap meninggalkan hal tersebut, yaitu keji dan mungkar. Yang kedua, sholat mencakup upaya mengingat Allah, dan ini pencarian yang paling besar. Kemudian Abul Aliyah berkata, kata Abul Aliyah rahimahullah, kata beliau, sesungguhnya sholat itu mempunyai 3 pokok. Setiap sholat yang tidak memiliki salah satu dari 3 pokok tersebut, maka itu bukan sholat. Saya ulangi, tolong perhatikan. Setiap sholat itu mempunyai 3 pokok. Setiap sholat yang tidak memiliki salah satu dari 3 pokok, maka bukan sholat. Yang pertama, ketika sholat harus ikhlas. Yang kedua, ada khasyah, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengingat Allah. Ikhlas, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Khasyah, takut mencegah dari yang mungkar, dan mengingat Allah adalah Al-Quran yang merintah dan melarangnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita ketika sholat harus ikhlas. Jangan ingin riya dilihat orang. Jangan karena atasan. Jangan karena orang tua. Jangan karena mertua. Jangan karena yang lain. Tapi karena Allah. Ikhlas. Yang kedua, takut kepada Allah. Maka ini sering saya sampaikan kepada antum. Perhatikan. Kita nuntut ilmu. Tujuannya apa nuntut ilmu? Apa sekedar ya panggil penceramah. Kurang enak ini penceramah, ganti yang lain. Kurang enak penceramah. Udah gak ada panggil dari tempat lain. Seperti itu. Bukan. Semakin banyak kegiatan semakin baik kata mereka. Bukan. Tapi nuntut ilmu tujuannya bagaimana dia takut kepada Allah SWT. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, laisal ilmu bikathratir riwayah, innamal ilmu al khasyatu. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat hadis, bukan. Tapi ilmu itu bagaimana takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia kepada Allah. Ini diriwayatkan oleh para imam dalam kitab-kitabnya. Dibawakan juga oleh Imam Ibnu Rajab. Dibawakan juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Mufadli. Dibawakan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf. Ilmu itu bukan banyak riwayat, tapi bagaimana takut kita kepada Allah. Semakin kita ngaji nuntut ilmu, semakin takut kepada Allah. Kalau ini enggak. Banyaknya pengajian, banyak panggil ustadz, bukannya tambah takut, tambah berani dia. Tambah kurang ajar. Kepada gurunya kurang ajar, kepada suaminya kurang ajar. Adabnya juga tidak ada. Kemudian dalam pengajiannya, selesai pengajian, ghibah, membicarakan aib orang. Bukan hanya itu, bukan aib orang lagi, ustadznya dimakan oleh dia. Ustadznya dimakan oleh dia. Diceritakan, oh ustadz itu gak enak. Wah macam-macam dah ustadznya. Habis dari mulai dia selesai pengajian sampai rumahnya habis tuh ustadz semuanya bersih. Diceritakan sama dia. Ini nggak punya rasa takut kepada Allah SWT dan nggak punya adab. Mestinya semakin dia nuntut tambah takut dia kepada Allah. Ini dosa besar. Hati-hati dia. Mestinya seperti itu. Dan masih banyak yang seperti itu. Nggak takut kepada Allah. Mestinya tambah takut dia. Semuanya. Tambah takut dia kepada Allah, dalam dia beribadah kepada Allah tambah baik. Dalam dia bermuamalah tambah baik. Utang piutang dia bayar. Takut dia kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi begitu, perhatikan ini. Yang ketiga di sini sebutkan, yaitu mengingat Allah. Dan mengingat Allah lebih besar. Maka Syekhul Islam menyebutkan bahwa tentang waladzikrullahi akbar, mengingat Allah yang lebih besar. Artinya kita harus ingat bukan dalam sholat aja, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Sebab Nabi ingat Allah dalam semua keadaan. Ini tentang sholat. Ya, dan saya sebutkan yang lainnya, untuk bisa lihat. Kemudian yang terakhir dari buku ini, saya sebutkan tentang kesalahan-kesalahan. Sebagian ya. Kalau kesalahan dalam sholat, ratusan. Bukan belasan ya, bukan puluhan. Kesalahan dalam sholat, ratusan. Seperti disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman
dalam kitabnya Al-Qaulul Mubin fi Akhtalil Musallin. Dan buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-Qaulul Mubin fi Akhtalil Musallin. Saya sebutkan di sini sebagian aja kesalahan. Seperti makmum masbuk kalau datang langsung ruku. Imamnya ruku ikut ruku. Tunggu. Masuk imam ruku, berdiri dulu, takbir. Takbir dulu, Allahu Akbar. Setakbir baru ruku, Allahu Akbar. Takbir dulu, dalam kondisi berdiri, baru setelah itu takbir untuk ruku. Kemudian setelah itu banyak bergerak, ini juga kesalahan. Banyak orang bergerak dalam sholat. Ya. Dan kita nggak bisa ngikuti orang-orang, kadang-kadang orang pulang haji. Di Arab saya lihat banyak orang bergerak, bukan ukuran. Contoh kita orang Arab atau Nabi? Nabi SAW yang jadi contoh. Ada orang yang sholat sambil main jenggot. Ada yang pakai muter jam. Banyak bergerak. Itu enggak jadi contoh. Contoh kita Rasulullah SAW. Uskunu fis shalah. Tenang dalam sholat. Tenang dalam sholat. Kemudian juga tidak meluruskan saf. Kemudian juga mendirikan sholat jamaah yang kedua. Ini juga kesalahan. Ya. Kemudian juga mendahului imam. Ini sering banyak orang-orang mendahului imam. Kemudian juga terburu-buru untuk mendapatkan ruku. Ini juga nggak boleh sampai lari-lari. Sudah qomat lari-lari nggak boleh. Kalau sudah qomat jalan biasa, nggak boleh lari. Ya tenang, jalan menuju sholat itu. Kemudian sholat tanpa sutroh. Sutroh ini wajib. Kalau kita sholat harus ada sutroh. Sutroh itu tiang setinggi ini, sutroh itu. Jadi sutroh itu dari sini sampai sini, setinggi ini. Ya bisa tembok, bisa tiang, atau tas. Itu sutroh. Atau bisa teman kita minta tolong, antum tunggu sebentar, takut orang lewati saya. Boleh. Sutroh. Dan ini wajib, sebab Nabi bersabda, la tusalli illa illa sutroh. Jangan kamu sholat, melainkan menghadap sutroh. Kemudian juga menutup mulut ketika sholat. Ini nggak dibenarkan. Seperti orang yang pakai cadar, nggak boleh sholat pakai cadar, nggak boleh. Sholat harus buka cadar. Atau pakai masker, nggak boleh. Sholat harus dibuka. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Sholat menutup muka, menutup mulut dilarang oleh Rasulullah, nggak boleh. Dilarang. Jadi Nabi melarang wa yughatiya rajul fahu, dan Rasul melarang seorang menutup mulutnya dalam sholat. Enggak boleh. Dan yang lainnya, ya masih banyak orang pelanggaran-pelanggaran tentang sholat ini banyak sekali. Ya sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas, antum mau tanyakan silakan. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Tentang sholat duha. Sholat duha ini bagaimana? Sholat duha sunnah. Minimalnya 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Hadis tentang 12 rakaat, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Dan ini dikerjakan di waktu duha, artinya setelah matahari tinggi, ya di atas jam 7 lah. Setelah matahari itu agak tinggi. Sebab Nabi ketika menyebutkan tentang waktu duha, hina tarmidul fisal, ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Artinya sudah di atas jam 7. Itu sholat duha. Sampai jam 10 lewat lah, setengah 11 gitu. Sampai anak-anak onta kepanasan. Dan punya keutamaan sholat duha. Dan bacaannya sama. Dan juga nggak ada doa khusus, tidak ada. Apa benar bahwa wanita ketika sujud itu dia tangannya mengepit ke dadanya? Ini tidak benar riwayatnya. Pada hakikatnya sholat wanita dengan laki-laki sama. Dalam takbir, dalam meletakkan dada di dada, sama laki dan perempuan. Ketika ruku, ketika sujud, laki-laki ini ketika sujud tangannya dirapatkan gini,
siku diangkat. Kata Nabi, warfa mirfaqaika, angkat kedua sikumu. Laki-laki seperti itu, perempuan juga sama. Perempuan sama, dia angkat sikunya sama dengan laki-laki. Tidak beda. Ya, riwayat mengatakan bahwa dikepit itu tidak benar. Enggak benar. Jadi perempuan sama dengan laki-laki, diangkat tangannya. Dilebarkan. Kalau dia sendiri, tapi kalau dia berjamaah yang penting sikunya terangkat. Kalau dia berjamaah, yang penting sikunya terangkat. Dan ini perintah dari Rasulullah. Warfa mirfaqaika, angkat kedua sikumu. Bolehkah orang sholat sunnah pada saat istirahat kerja atau dia sebelum kerja? Boleh. Kalau dia masuk kerjanya umpamanya jam 8, ya setengah 8 boleh dia sholat duha, boleh. Atau dia sholat syukrul wudu seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda, boleh. Tapi kalau sudah selesai kerja, kan waktunya zuhur istirahat itu. Zuhur yang wajib yang dikerjakan oleh dia. Yang sebelumnya ada qobliyah zuhur dan ada ba'diyah zuhur. Bolehkah kita sholat di belakang imam pelaku bidah? Boleh. Sholat di belakang imam pelaku bidah boleh. Dan saya bawakan riwayat ini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bawakan yang pertama riwayat hadis Sahih riwayat Bukhari, Nabi bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Kamu sholat bersama mereka, atau bersama orang-orang atau penguasa yang zalim atau orang pelaku bid'ah. Kamu sholat bersama mereka. Kalau mereka benar, kamu benar, kamu dapat ganjaran, mereka dapat ganjaran. Tapi kalau kamu benar, mereka salah, mereka yang menanggung dosanya, kamu dapatkan ganjaran. Ini Sahih riwayat Bukhari. Ketika Hasan Al-Basri tanya, bagaimana sholat di belakang ahlul bid'ah? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sholli wa alaihi bid'atuhu. Kamu sholat di belakangnya dan orang itu yang menanggung bid'ahnya. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di Kitabul Adzan. Bagaimana kalau seorang lupa sholat, kemudian dia ingat pada waktu paginya, dia sholat Isya, lupa sholat Isya. Dia baru ingat ketika pagi sholat. Kata Nabi, man nama au nasiya, man nama anis sholat au nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, maka dia sholat ketika dia ingat. Maka dia sholat ketika ingat. Tapi lupa nggak tiap hari. Sekali-kali lupa boleh, makanya dicari. Kenapa dia sampai lupa? Nah, kemungkinan besar dia disibukkan oleh apa? Oleh dunia. Kalau lupa wajar. Manusia lupa wajar. Hatta Nabi juga lupa. Yang tidak lupa siapa? Yang tidak pernah lupa dan tidak akan lupa selama-lamanya siapa? Allah SWT. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak pernah lupa selama-lamanya. Bagaimana orang yang bermakmum dengan orang yang rusak bacaannya? Ya diingatkan, mestinya orang yang dia tidak hafal Al-Quran atau dia cuma hafal sedikit dan juga nggak benar bacaannya, dia nggak berhak untuk jadi imam. Mesti diingatkan dengan cara yang baik. Antum nggak berhak jadi imam. Berikan kepada orang-orang yang banyak hafalannya. Bab Nabi SAW ketika menyebutkan tentang imam, Nabi menyebutkan aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan kitabullah. Baru setelah itu yang paling tahu tentang sunnah. Jadi yang paling hafal dulu. Apakah sah sholat di satu masjid yang tidak ada adzan tapi langsung qomat? Sah. Sholatnya sah. Cuma dia berdosa tidak menggunakan adzan. Karena adzan ini wajib untuk sholat 5 waktu berjamaah. Adzan ini wajib untuk sholat 5 waktu berjamaah. Wajib adzan ini. Boleh tidak seorang
ketika berangkat ke masjid menggunakan motor atau mobil? Boleh. Boleh. Apakah dia melakukan ganjaran? Ya soal dapat ganjaran, ya jelas dia berangkat menuju ibadah kepada Allah, dapat ganjaran. Meskipun tidak sama dengan langkah yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, tapi soal ganjaran tetap dapat ganjaran. Jangan juga ya terlalu kaku juga. Nabi menyebutkan dengan melangkah, maka harus melangkah. Orang jalan kaki, nggak boleh naik kendaraan. Juga nggak benar. Pendapat seperti ini boleh, pakai kendaraan nggak ada masalah. Kalau masjidnya dekat, dia bisa dengan jalan kaki. Tapi kalau masjidnya jauh, itu harus dengan kendaraan. Bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan sholat sunat dengan bacaan yang panjang? Nabi SAW kalau sholat sunat yang rawatib itu bacanya pendek. Hatta rawatib yang paling penting dari rawatib 5 waktu sholat, yang paling penting sholat yang mana? Rawatib yang mana? Saya ulangi, saya pertanyaan. Dari 5 waktu sholat, rawatib, sholat sunat rawatib yang paling penting sholat yang mana? Subuh. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya. Nabi ketika 2 rakaat sebelum subuh bacanya apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran atau apa? Nabi baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dengan apa? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baca yang pendek ketika sholat sunat. Bacaan yang panjang sholat sunat kapan? Sholat malam tahajud. Nabi baca sholat tahajud di waktu malam 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Nabi bacanya 1 rakaat sholat malam Al-Baqarah, An-Nisa dulu baru Ali Imran. Sahih riwayatnya. Tapi kalau sholat sunat rawatib baca yang pendek aja. Yang paling penting aja kuliah dengan apa? Nabi baca dengan surah Al-Ikhlas. Berarti qobliyah zuhur baca yang pendek, ba'diyah zuhur baca yang pendek. Jangan dipanjangkan sampai orang nunggu makmum. Nunggu imamnya kok panjang benar bacaannya. Ternyata dia lagi ngulang hafalan surah Al-Baqarah. Dia belum hafal si imam surah Al-Baqarah. Ngulang-ngulang nggak dapat terus lagi. Kesian makmumnya. Jadi kalau mau ngulang hafalan kapan? Nanti dia di waktu malam. Sorenya murajaah dulu, pada maghrib murajaah, nanti malam baru dia baca. Tapi ketika sholat berjamaah baca yang pendek. Baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Tentang sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, rawatib. Yang terbaik di mana? Yang terbaik ya secara umum di rumah. Yang terbaik di rumah. Tapi kita seperti orang-orang yang kerja di kantor, di pasar, ya kerjakan di masjid ya. Kalau kita rumah kita dekat dengan masjid, ya bisa kita kerjakan di rumah lebih dahulu, baru ke masjid. Atau kalau memang waktunya luang, ya kita sholat di masjid. Cuma tetap yang terbaik di mana? Di rumah. Seperti qobliyah subuh, yang terbaik kita kerjakan di rumah. Qobliyah zuhur kalau bisa ya kita di rumah kalau mungkin. Kalau enggak ya kita di masjid. Ba'diyah juga demikian. Tapi untuk ba'diyah maghrib, Nabi menyuruh kita di rumah. Ketika Nabi selesai sholat maghrib, ada sebagian sahabat ingin sholat ba'diyahnya di masjid. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, sholatlah kalian di rumah kalian. Sampai Nabi mengatakan, irka'u hataini raq'ataini fi buyutikum. Dalam kamu mengerjakan 2 rakaat ini, 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumah kalian. Jadi kita dianjurkan untuk mengerjakannya di rumah. Kemudian ba'diyah isya di mana? Di rumah. Nabi mengerjakan ba'diyah maghrib di rumah, ba'diyah isya Nabi kerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di masjid boleh atau tidak? Boleh. Cuma tetap yang namanya sholat sunat yang afdol di mana? Di rumah. Ada yang dikerjakan di masjid nggak bisa di rumah. Tahiyatul masjid. Itu nggak bisa di rumah, ya di masjid kerjaan. Jika ada saudara kita tidak sholat, lalu dia mati, bolehkah disolati?
tentang orang yang tidak sholat, kita kembali, hukumnya dia muslim atau kafir? Tadi yang pembahasan kita muslim atau kafir? Muslim selama dia masih mengakui tentang wajibnya sholat. Kalau dia muslim, berarti wajib disolatkan kalau dia mati. Cuma kita kalau nggak mau sholatkan, nggak ada masalah. Kan sholat jenazah fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi suruh temannya juga yang nggak sholat suruh sholatkan. Temannya yang nggak sholat suruh sholatkan sholat jenazah. Kita nggak usah sholat sebagai pelajaran buat yang lain. Jangankan masalah itu, masalah utang aja Nabi ketika ada sahabat yang utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran buat sahabat yang lain. Utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. 2 dinar itu kecil, 2 dinar. Apalagi yang utangnya jutaan. Boleh imam masjid nggak mau sholatkan. Utang banyak utang nggak mau sholatkan. Kalau dia menikmati. Jadi ini nggak boleh orang menganggap ringan masalah ini. Tapi ketika dia tidak sholat, maka biar teman yang sholatkan. Kita nggak usah sholatkan. Sebagai pelajaran buat yang lain. Jadi saya punya anak remaja yang cenderung dia punya akhlak yang jelek. Jadi ketika disuruh sholat dia tidak mau. Ya tetap diusahakan. Kalau dia sebagai orang tua, bapak atau ibu, jelas tahulah tentang tabiat anak dari kecilnya gimana. Tahu tentang wataknya. Maka coba cari bagaimana salahnya yang dia itu bisa nurut. Apakah diberikan hadiah, apa dibujuk atau yang lain. Tetap suruh sholat. Tapi jangan lupa doa kepada Allah. Sebab yang memegang ubun-ubun seluruh makhluk ini. Dan hati manusia adalah Allah SWT. Allah yang membolak-balikkan hati. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah menunjuki dia. Karena doanya orang tua kepada anak itu makbul. Baik atau buruk. Perhatikan tuh. Doanya orang tua untuk anaknya itu makbul. Apakah si orang tua doakan baik untuk anaknya makbul. Atau orang tua mendoakan jelek buat anaknya juga makbul. Maka hati-hati orang tua itu. Ketika orang tua mendoakan kejelekan buat anaknya makbul. Jelek anak itu. Umumnya si anak kurang ajar kepada orang tuanya. Orang tua bilang nanti kamu celaka, tabrakan. Betul tabrakan terjadi. Makbul dikabulkan sama Allah. Tapi ketika si orang tua mendoakan baik, insya Allah makbul juga. Makanya nggak boleh orang tua itu mendoakan kejelekan kepada anak. Doakan kebaikan, meskipun dia nakal. Meskipun dia tidak baik, tetap doakan kebaikan buat anaknya. Kalau umpamanya saya berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Dan ini rutinitas dia sholat subuh. Suatu waktu dia terlambat sampai di masjid sudah selesai jamaah sholat subuh. Bagaimana? Apakah tetap dia sholat di masjid atau dia pulang ke rumahnya? Boleh dia kerjakan di masjid sendirian, boleh juga dia pulang ke rumahnya. Dia berjamaah dengan istrinya, boleh. Karena terjadi juga pada sahabat yang demikian, ketika sampai di masjid sudah selesai sholat, maka dia pulang ke rumahnya. Tapi ini kejadiannya sekali, bukan tiap hari terlambat. Pada orang yang sholat mesti terlambat, langganan terlambat, mesti diingatkan. Orang yang suka biasa terlambat, selalu akhir akan diakhirkan oleh Allah rahmatnya. Allah akan mengakhirkan rahmatnya bagi orang itu. Bagaimana cara-cara kiat khusyuk? Saya sudah sebutkan di buku ini. Antum baca. Tadi sudah kita baca sebagiannya. Di antaranya apa? Mengingat kematian. Di antaranya. Kemudian sholat sesuai dengan contoh Nabi. Di antaranya lagi saya sebutkan, kita harus memahami tentang bacaan sholat. Mungkin bacanya, lihat halaman pertama dengan halaman terakhir kali ya. Gak dibaca tadi yang kita bahas. Ya tentang berjamaah ini, apakah kita ambil jamaah yang pertama atau kedua? Ya jamaah yang pertama. Jamaah yang dimaksud soal berjamaah mendapatkan 27 derajat. Perhatikan ini. Ya, yang dimaksud berjamaah mendapatkan 27 derajat jamaah yang dikumandangkan azan pertama kali.
Azan, kita datang ke tempat itu, sholat berjamaah itu yang dapat nilai 7. Adapun jamaah kedua, ketiga nggak ada. Nggak dapat fadilah seperti yang pertama, tidak. Nabi menyuruh untuk segera datang ke masjid, sholat berjamaah. Jadi kalau di tempat antum atau di pabrik melakukan yang demikian, ya dihimbau untuk mengerjakan cukup sekali. Maka kita tunggu yang lain untuk sholat berjamaah, sabar kita. Atau sampai waktu 20 menit nggak apa-apa, tunggu sampai orang semuanya kumpul untuk sholat berjamaah. Iya, bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang Khawarij yang disebutkan bahwa Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Al-Khawariju kilabun nar. Padahal amal yang dihisab pertama kali sholat. Sedangkan orang-orang Khawarij itu dia banyak sholatnya. Bagaimana memadukan? Betul, tetapi yang banyak sholatnya itu berkaitan dengan sholat yang sunnah, bukan yang wajib. Orang Khawarij nggak mau sholat berjamaah bersama imam, nggak mau dia. Khawarij, mau nggak mereka sholat berjamaah bersama imam? Nggak mau dia. Dia ketika melihat imamnya atau melihat pemimpin atau pemerintah atau khotibnya berbuat dosa maksiat, bagi dia muslim atau kafir? Kafir, dia nggak mau sholat. Sholat sunatnya dia betul ya, banyak sholat sunatnya, tapi nggak sesuai dengan contoh Nabi sholat sunatnya mereka. Sholat yang wajibnya mereka nggak berjamaah, bahkan ada di antara mereka Khawarij itu nggak sholat Jumat mereka bersama kaum muslimin, nggak mau sholat Jumatnya sendirian di rumahnya. Kenapa? Dianggap imam-imam yang ada semuanya kafir. Dan itu terjadi yang seperti itu, baik itu zaman Ali bin Abi Thalib maupun yang sesudahnya. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebutkan ada seorang yang punya pemahaman takfiri dalam Syiar A'lamin Nubala. Dia nggak mau sholat bersama kaum muslimin, dia mengerjakan sholat sendirian aja di rumahnya, hatta sholat Jumat. Ini sudah nggak baik yang wajibnya. Kalau sudah nggak baik, seluruh amalnya baik atau tidak? Tidak baik ukuran sholat. Kalau sholatnya tidak baik, seluruh amalnya tidak baik. Makanya disebutkan dia termasuk penghuni neraka. Nabi ketika menyebutkan tentang apa? Tentang banyaknya sholat mereka atau puasanya mereka, kalimat banyak tidak menunjukkan kepada apa? Baik dan benar. Banyak orang-orang menganggap bahwa dia sudah melakukan amal-amal soleh yang banyak, padahal ukurannya banyak atau baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik atau paling banyak? Paling baik amalnya. Orang Khawarij tidak baik amalnya. Orang Khawarij tidak baik amalnya. Jelas ini ya. Tentang masalah anak-anak yang sholat berjamaah di masjid, boleh atau tidak boleh? Boleh. Jadi anak-anak sholat di masjid boleh. Kalau dia mengganggu, ya diingatkan aja, diingatkan. Cuma tetap yang perlu diingatkan, kadang-kadang anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Jadi tetap diingatkan supaya jangan ribut. Jadi jangan dilarang, mereka untuk melatih diri untuk ke masjid jangan dilarang, tapi diingatkan, tetap diingatkan. Jangan berisik, jangan bercanda, terus diingatkan. Setiap sholat diingatkan. Bagaimana dengan orang yang sholat tetapi masih melakukan syirik? Ini juga banyak. Dia sholat tapi masih melakukan kesyirikan. Syirik dosa besar yang paling besar. Kalau orang sudah melakukan syirik dan sudah sampai hujah kepada dia, tetap dia berbuat syirik sampai dia meninggal,
amal-amalnya dia diterima atau dihapus? Menurut Al-Quran, dihapus. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takuna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau syirik seluruh amal akan hapus. Tapi diingatkan dulu orang-orang yang berbuat syirik, diingatkan dengan cara yang baik, didatangi, diingatkan dengan cara yang baik, diberikan buku, usahalah semaksimal mungkin agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kalau seorang yang dia sulit untuk bangun malam? Ya bisa diatur dengan dia tidur di awal malam. Dan jangan terlalu banyak pekerjaan ketika di waktu malam. Kemudian yang ketiga, dia tidur dalam keadaan berwudu. Yang keempat, dia pasang beker. Beker itu pasang, alarm pasang. Jam berapa dia mau bangun? Insya Allah kalau sudah terbiasa, itu akan mudah bangun. Meskipun nggak bangunnya jam 3, bangunnya setengah 4 menjelang subuh, ya tetap bangun. Bisa dikerjakan tahajud 2 rakaat, witirnya 1 bisa. Kalau masih ada waktu lagi bisa dikerjakan tahajudnya 4, witirnya 3. Jadi nggak mesti 11. 11 itu yang maksimal. Orang mengerjakan 2 saja tahajudnya, witirnya 1, boleh dalam syariat Islam, boleh. Atau dia hanya mengerjakan witir saja juga boleh. Sebelum tidur, karena dia pulangnya jam 12 malam. Ya kerja atau dakwah atau yang lainnya, dia witir dulu sebelum tidur. Kemudian nanti malam dia nggak bangun lagi, cukup dengan witir aja boleh. Karena iman manusia ini berbeda-beda. Tapi kita harus upaya, kalau bisa kita tahajud, lakukan. Dan witir jangan tinggalkan, karena para ulama mengingatkan para thalabatul ilm untuk bangun malam. Antum bisa lihat di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, saya jelaskan di buku itu tentang talibul ilm. Apalagi para dai-nya, jangan tinggalkan sholat malam. Jangan tinggalkan juga sholat witir. Karena wasiat dan nasihat para ulama demikian. Begitu juga wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya. Bagaimana kalau orang tua kita itu baru sholat kalau kita pulang ke rumah, ke kampung baru sholat. Ya tetap diingatkan dan terus diingatkan setiap waktu. Kita telepon, kita kirimi surat dan yang lainnya, setiap waktu diingatkan tentang wajibnya sholat 5 waktu. Dan jelaskan kepada dia bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk sholat. Jangan ditinggalkan karena ini berat hukumannya dan juga ancamannya berat, dunia maupun akhirat. Kenapa masih ada banyak orang-orang yang sholat, tapi dia masih terus melakukan perbuatan keji dan mungkar? Tadi sudah jelaskan, karena sholatnya dia tidak khusyuk, sholatnya dia tidak tumanina, sholatnya dia tidak mengikuti contoh Nabi SAW, sholatnya dia tidak dipahami tentang isi dari sholatnya. Mestinya sholat yang dilakukan itu menimbulkan rasa takut dia kepada Allah SWT. Dan dia harus ingat kepada Allah. Allah menyebutkan setelah sholat, karena Allah menyebutkan utlu ma uhi ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya setelah Allah menyuruh untuk sholat mencegah perbuatan keji mungkar, Allah menyuruh apa? Ingat Allah itu lebih baik. Jadi kalau dia ingat kepada Allah, maka dia akan tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia ingat Allah, dia akan tinggalkan perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apakah boleh atau ada dalil yang menunjukkan bahwa kita sholat tujuannya agar rezeki kita lancar? Nggak boleh. Sholat duha, sholat tahajud supaya rezekinya lancar. Nggak boleh niat gitu. Sholat kita karena Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan contoh Nabi, ikhlas,
rezeki pasti akan diberikan oleh Allah. Pasti. Anda perhatikan, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Semua makhluk ini sudah dijamin oleh Allah. Muslim maupun kafir, manusia maupun binatang, dijamin rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada satu binatang ternak muka bumi yang Allah jamin rezekinya. Manusia semua dijamin rezekinya, pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yang belum pasti soal ibadah kita kepada Allah, itu belum pasti. Yang belum pasti diterima atau tidaknya ibadah kita. Yang belum pasti kita ini bahagia atau tidak. Yang belum pasti kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang belum pasti kita masuk surga atau tidak. Belum pasti. Rezeki pasti dijamin oleh Allah. Pasti. Dan kalau kita terus ibadah kepada Allah dengan benar, kefakiran itu akan ditutup oleh Allah. Allah berfirman di dalam satu hadis yang sahih dan satu lagi hasan. Allah berfirman, ya bena Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan semua waktumu, luangkan untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Enggak diberikan kefakiran, diberikan Allah kecukupan, enggak pernah fakir. Ya. Wa illam taf'al, kalau kamu enggak lakukan itu, enggak mau ibadah kepadaku, enggak meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, mala'tu yadayka syughla. Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Hadis ini sahih dan disahihkan dan juga dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah dalam Sahih Jami'us Shaghir dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, Anda perhatikan salat ini akan menghilangkan kesulitan, kefakiran. Semua ibadah ini seperti itu. Tapi jangan niatkan kita sedekah supaya rezeki lancar. Kita sedekah supaya diganti oleh Allah. Pasti diganti. Bapak Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan, apa saja, sekecil apapun, pasti diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surah Saba. Jadi jangan kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita. Mengharapkan surga, ikhlas, mengharapkan jannah. Itu dalam ibadah kepada Allah. Hatta kita ibadah umrah haji, kita ibadah umrah haji, itu akan menghilangkan kefakiran. Menghapuskan dosa, menghilangkan kefakiran. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Kama yanfil kiru qabathal hadid. Wal dhabi wal fiddah. Walaysa lil hajjatil mabrurati ilal jannah. Walaysa lil hajjatil mabrur jazaa'un ilal jannah. Kata Nabi, iringi haji dengan umrah. Kalau kamu sudah haji, iringi umrah. Kalau sudah umrah, iringi dengan haji lagi. Terus seperti itu. Karena keduanya, haji umrah itu pertama menghapuskan dosa, yang kedua menghilangkan kefakiran, menghilangkan kefakiran. Sebagaimana tungku api membersihkan kotoran besi, emas dan perak. Dan tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali sorga. Maka laksanakan ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan datangkan rezeki kepada kita. Tapi jangan niatkan kita untuk itu, jangan. Maka Nabi ketika menyuruh sahabat untuk sedekah, Nabi iming-imingi dengan dunia atau tidak? Tidak. Kata Nabi, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan apa? Sebutir kurma. Tujuan kita akhirat supaya terjaga dari api neraka. Bukan Nabi mengimingi dunia. Kalau kamu sedekah, Nabi kamu dapat kekayaan, dengan sedekah usaha kamu lancar. Tidak. Tapi itu sudah jaminan dari Allah SWT. Tapi niatkan kita karena Allah. Bagaimana kalau seorang diusir, tidak boleh sholat di masjid dekat rumahnya karena beda pemahaman.
ima orang yang diusir ini nggak benar, ima yang ngusir yang nggak benar. Kenapa yang diusir nggak benar? Ya mungkin tindakannya dia kalau nggak benar sehingga diusir. Mungkin dia baru datang pertama kali sudah jago, nggak boleh usoli, bidah, kunut bidah, ya diusir sama orang. Antum sebagai masyarakat, ya antum bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Antum mendatang, ikuti sholat mereka. Sholat di belakang ahlul bidah, menurut syariat Islam boleh atau tidak? Boleh, sah atau tidak sah? Kita harus sabar. Ya, mungkin kenapa sampai diusir? Ya mungkin ada beberapa faktor yang lain. Makanya tadi saya ima dari yang diusir yang salah atau yang mengusirnya. Jadi jangan langsung, oh yang ngusir pasti salah. Belum tentu juga. Dia mengusir karena apa? Ada sebab, akibat usir ini ada sebabnya apa? Tingkah lakunya di masjid itu. Ini kadang-kadang orang sudah ngikuti sunnah ini, kadang-kadang masuk masjid orang kayak masjid sendiri. Kayak jagoan. Nyalain lampu sendiri, nyalain ini sendiri semuanya. Ya orang situ kesel. Kamu gak boleh sholat sini. Ya wajar diusir, karena apa? Tingkah lakunya sudah seperti jagoan. Sudah seperti masjidnya dia sendiri. Padahal dia pendatang. Mesti nggak bisa gitu. Tanya, boleh nggak saya adzan? Boleh nggak saya jadi imam karena nggak ada imam di sini? Coba pakai adab, akhlak yang baik, muamalah dengan baik. Jadi ketika diusir, siapa yang salah? Jangan langsung salahkan, oh yang ngusir. Belum tentu. Bahwa ada juga di tempat yang lain, yang katanya sunnah juga, ada orang yang awam nggak boleh sholat. Dan ini terjadi. Orang awam masyarakat kampung karena dia usoli, karena dia kunut, karena masjid merasa punya dia nggak boleh sholat. Benar tidak menurut syariat Islam? Nggak benar. Dan ini terjadi, yang seperti ini terjadi. Orang-orang kampung yang kunut itu nggak boleh datang ke masjidnya. Ini kan masjid saya, yayasan punya saya. Kamu nggak boleh sholat. Masa orang sholat nggak boleh? Orang mau ruku sujud nggak boleh. Kalau dia kunut diingatkan dengan cara yang baik. Ini muamalah sekarang banyak yang nggak beres sudah. Makanya antum belajar ilmu, belajar adab dan akhlak. Bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu. Ini penting. Nah, kalau kita sudah diusir, ya kita sholat nggak boleh ada yang larang. Nggak boleh melarang orang sholat. Kalau nggak boleh juga oleh mereka, ya kita cari masjid yang lain. Jadi ini ketika bertanya seperti ini, jangan langsung dijawab. Karena antum menjawab, oh sudah jelas salah yang ngusir. Lihat dulu orangnya siapa. Jadi belum tentu yang salah yang ngusir. Karena yang datang juga sudah seperti miliknya ya masjidnya. Bagaimana tentang sholat isya? Apakah sholat itu panjang waktunya sampai subuh atau sampai pertengahan? Ada dua pendapat ulama. Tapi yang kuat pendapatnya bahwa sholat isya itu ila nisfil lail awsat. Menurut hadis Muslim. Sampai pertengahan malam. Itu yang kuat. Dan itu pendapat jumhur ulama. Itu. Tadi disebutkan tentang sholat asar. Apakah sholat asar itu batal amalnya? Apa seluruh amalnya? Di buku ini, ketika saya bawakan hadis ini, ada penjelasannya di situ. Mungkin nggak kebaca. Ya, antum nggak baca. Di situ ada. Artinya bukan seluruh amal, tidak. Amal yang hari itu aja yang ditolak oleh Allah, yang dihapuskan. Yang menghapuskan seluruh amal yaitu apa? Syirik. Bolehkah kita sholat di awal waktu sedangkan dia masih jam kantor? Ya kita memberitahu kepada orang-orang yang di atasan itu. Ya manajernya, direktur kasih tahu bahwa kita orang Islam ini sholat waktu asar. Jam 3:10 atau jam 3:04. Kita sholat asar. Saya pikir cukup sampai sini, nggak semua bisa dijawab. Dan juga jamaah kita banyak, wudunya antri. Jadi kita cukup sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.